Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa kembali di perkuliahan pasca Ramadan. Sebelumnya saya mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin apabila selama ini Anda menempuh kuliah di STKIP Pangeran Dharma Kusuma Indramayu. Apabila saya atau dari dosen-dosen yang lain ada kekhilafan, ada kekurangan dalam baik itu dalam penyampaian materi ataupun hal lain, baik itu pelayanan kepada Anda, saya selaku dosen sekaligus ketua program studi mengucapkan mohon maaf. Mudah-mudahan nanti Anda ke depannya bisa betah-betah di kampus kami, bisa menimba ilmu dalam-dalam, sehingga ilmu yang Anda dapat ini bisa bermanfaat bagi kehidupan Anda nanti, bisa berguna bagi kehidupan Anda nanti. Nah, karena saya ini lupa kemarin itu materinya sampai di mana, ya, sebelumnya itu Excel ya, saya ingatnya Microsoft Excel, cuman materinya itu saya lupa sampai di mana. Barangkali ada yang mau mengingatkan saya sampai di mana kemarin? Halo? Halo? Halo, Pak. Iya, suara saya terdengar jelas kan ya? Jelas, Pak. Oke, kemarin sampai di mana ya materinya? Saya lupa. Karena banyak hal yang harus saya ingat-ingat nih. Sampai di? Kemarin saya gak masuk, Pak, soalnya, Pak. Ya, apakah yang ini sudah atau belum? Tugas yang ini sudah saya pernah berikan sebelumnya atau belum? Kalau saya kerjain tugasnya itu, Pak, yang disuruh nyari rata-rata sama yang itu, Pak, nyari rumus bangsa seperti aperage, sum, sama max gitu, Pak. Ini screenshotnya, screen share-nya kelihatan ya, bisa dilihat ya. Halo? Terlihat, Pak. Bisa, Pak. Ya, iya. Nah, yang saya share ini, apakah ini sudah saya pernah sampaikan sebelumnya? Seingat saya belum. Belum ya? Belum. Belum? Oke. Belum, Pak, seingat saya. Kalau belum ya? Kalau nggak salah, Bapak pernah menjelaskan sih, Pak, kalau ini. Nah, ini pernah ya? Pernah, Pak. Cuman Oke. waktunya sebentar. Ini pernah ya? Oke. Kalau ini sudah pernah, sudah saya sampaikan, artinya materi untuk Microsoft Excel sudah selesai. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang lain, yaitu Microsoft PowerPoint. Nah, ini.
Ini adalah tampilan screen share-nya ganti ya. Iya, ini adalah tampilan dari Microsoft PowerPoint. Nah, kalau di pertemuan sebelum-sebelumnya, itu ya, saya yang menjadi pusat dari pembelajaran kita. Jadi saya menyampaikan materi, saya yang nyari materinya, kemudian saya yang menyampaikan materinya. Di materi Microsoft PowerPoint ini, nanti silahkan Anda, ya, nanti ini kita mulai di pertemuan berikutnya. Silahkan nanti Anda bentuk sebuah kelompok, ya, di mana satu kelompok itu terdiri dari 5 sampai 6 orang, ya, 5 sampai 6 orang. Kemudian buatlah PowerPoint. Ya, PowerPoint itu kan kalau yang sudah kenal dengan PowerPoint pasti paham bahwasanya Microsoft PowerPoint ini digunakan untuk menyampaikan materi atau presentasi materi yang akan disampaikan kepada audiens, kepada siswa atau kepada pihak pengguna dari jasa kita, gitu ya. Nah, seperti itu. Yang sering dosen gunakan sebagai bahan atau media di perkuliahan daring terutama itu biasanya menggunakan Microsoft PowerPoint. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, Pak, materinya tentang apa, Pak? Materinya adalah tentang cara-cara menggunakan Microsoft PowerPoint itu, ya. Jadi nanti di pertemuan berikutnya silakan Anda buat kelompok 5 sampai 6 orang. Kelompoknya siapa saja, Pak? Dibahas karena nanti kalau saya tentukan repot lagi. Jadi silakan Anda buat kelompoknya. Terserah Anda siapa saja, mau sama siapa saja, yang penting anggotanya 5 sampai 6 orang. 5 atau 6 orang. Kemudian buatlah PowerPoint seperti ini. Semenarik mungkin, sebagus mungkin, baik itu desain warnanya, desain animasinya, kemudian ininya ya, apa namanya, kalau PowerPoint itu kan kekuatan dari sebuah poin tertentu gitu. Jadi nggak ditulis semua gitu. Kalau kita mau menjelaskan materi yang ada di buku, tidak satu buku kita tulis semua di ini, tapi hanya yang penting-pentingnya saja yang kita tuliskan di PowerPoint. Ya. Nanti di pertemuan berikutnya, kelompok yang sudah siap, yang 5 atau 6 orang itu, silahkan mempresentasikan materinya. Materinya apa, Pak? Materinya sama semua. Materinya adalah Microsoft PowerPoint. Cara menggunakan Microsoft PowerPoint. Ya, bisa dipahami ya? Ya, seperti itu. Karena PowerPoint ini, kalau Anda sudah belajar Microsoft Office, kemudian sudah paham Microsoft Excel, saya yakin untuk melangkah ke Microsoft PowerPoint itu bukan sesuatu hal yang sulit. Tinggal bagaimana Anda mengeksplorasi diri Anda, kreativitas Anda ke dalam sebuah desain, ke dalam sebuah poin-poin yang memiliki kekuatan untuk mudah dipahami oleh orang lain. Karena kita ini jumlah mahasiswa yang sekarang login itu ada 14, berarti termasuk saya, ada 13 mahasiswa yang login, yang mengikuti perkuliahan saya hari ini. Nanti minggu depan langsung presentasi, karena jumlah mahasiswa kita di kampus daerah itu banyak, dan di setiap kali login perkuliahan itu kadang jumlahnya tidak tetap, ya, tidak tetap, kemudian orang-orangnya juga fluktuatif.
Jadi nanti sistemnya adalah siapa cepat dia dapat, gitu ya. Nanti yang mempresentasikan itu dapat nilai. Nah, kalau misalkan nanti yang masuknya, yang loginnya banyak, ya berarti nanti tinggal disesuaikan saja, entah pakai undian atau pakai apa, nanti saya atur sendiri. Kalau misalkan yang hadirnya cuman hanya 15, ya berarti nanti bergantian kebagian semua. Kita tinggal, kalau tidak salah, kalau saya lihat itu, nanti bulan depan itu di tanggal, di minggu pertengahan minggu bulan depan itu kita sudah melaksanakan ujian akhir semester. Jadi kalau saya hitung-hitung itu, perkuliahan kita, ya perkuliahan aplikasi komputer ini yang pertama, itu tinggal 2 kali lagi. Ya seperti itu. Nah, ini tampilan PowerPoint. Ya, kalau saya slideshow ya seperti ini. Nah, ini seperti ini, dan seperti ini ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, saya sengaja tidak menjelaskan bagian-bagiannya karena ya sama saja bagian-bagiannya seperti itu, menu home, menu insert, desain, dan seterusnya. Ya, silahkan tugasnya dibuat, dirancang. Ya, saya ingatkan lagi ini sebelum saya tutup. Ya, kesimpulannya apa Pak di pertemuan kita kali ini? Di pertemuan saya kali ini adalah karena aplikasi komputer itu adalah mata kuliah yang menitik beratkan ke praktek. Bobotnya itu lebih banyak praktek. Sehingga kalau kita dekat mungkin nanti enak ya. Saya ngomong silahkan buat, Anda langsung buat. Ya, karena kita berjauhan kan susah ya. Masa silahkan Anda buat, pasti Anda langsung kedebegan. Belum buat kelompok dan seterusnya ya. Jadi silahkan buat kelompok, satu kelompok 5-6 orang. Kemudian silahkan koordinasikan, dibagi. Ya, nanti masing-masing kelompok itu ingat akan mempresentasikan atau akan menyampaikan hasil kerjanya masing-masing. Materinya apa Pak? Materinya gampang kok. Cara menggunakan Microsoft PowerPoint. Nanti cari saja modul atau bukunya di internet banyak, modul Microsoft PowerPoint. Kemudian dari modul itu Anda kemas ke dalam PowerPoint. Nanti dari masing-masing kelompok itu akan mempresentasikan. Setiap orang, ingat ya, walaupun tugasnya tugas kelompok, tapi nanti penilaiannya tetap individu. Ya, nanti saya lihat bagaimana cara Anda menyampaikan materi, bagaimana cara Anda berbicara, speaking public ya, seperti itu juga nanti akan berpengaruh. Jadi silahkan dibuat, silahkan dikuasai materinya. Kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Namun sebelum kita tutup atau sebelum kita akhiri, saya cuma sebentar ya, kalau nggak salah cuma 10 menit, ya, baru masuk udah keluar lagi. Ya, nanti yang berhalangan atau tidak sempat hadir, tidak sempat mengikuti perkuliahan kita pada kesempatan kali ini, tolong disampaikan saja, ya, disampaikan saja bahwasanya ada presentasi, ya, seperti itu. Sebelum kita tutup, apakah ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan? Silakan. Saya Pak izin bertanya. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya gini Pak. Kan ini grup yang di kampus 2 itu banyak. Mahasiswa yang di kampus 2 itu banyak. Jadi kemungkinan kalau 2 pertemuan itu presentasinya itu gak bakalan keburu gitu Pak. Gimana kalau yang nggak keburu atau semuanya boleh gitu Pak? Jadi begini, bikin sebuah video presentasi hasil kerja mahasiswa. Begini saja, kita ambil jalan tengahnya saja. Kalau buat video presentasi, saya khawatirnya memberatkan dalam artian apa, sudah bikin PowerPoint kemudian bikin video. Khawatirnya kan pembuatan video itu, editing video itu kan di luar dari mata kuliah saya, gitu ya. Saya nggak ngajarin kan buat video,
Iya kan? Enggak kan? Iya. Editing video saya nggak ngajarin. Khawatirnya nanti ada beberapa mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa ini yang merasa diberatkan kalau misalkan harus buat video. Jadi sederhananya silahkan bebas ya, buat ya yang dekat-dekat aja, dekat dengan Anda, dibuat. Ya, nanti kan ini kan yang login nih, yang ikut perkuliahan saya ini kan cuma 15 orang nih. Artinya kan informasi yang saya sampaikan ini hanya diserap oleh 15 orang. Walaupun di grup itu kan ada banyak ya. Ya, tapi kan informasinya hanya 15 orang yang menyerap secara langsung. Silahkan buat, boleh berarti kan 15 dibagi 5, ada 3 kelompok nih. Kalau misalkan orang-orangnya tetap sama yang ini 15 kelompok, nanti dengan 2 pertemuan itu memang betul kalau misalkan masuk semua ya tidak akan keburu lah Pak, tidak akan cukup. Jadi solusinya gimana Pak? Kalau di pertemuan lain, di pertemuan berikutnya saat presentasi itu jumlah mahasiswanya banyak, partisipan mahasiswanya banyak, nanti saya akan mengundi nanti diundi kayak orang arisan. Nah, namun kalau misalkan di pertemuan berikutnya lagi yang masuk cuma 16 orang, 15 orang lagi dan orangnya sama dengan hari ini, artinya kan bisa dibagi 2 pertemuannya. Seperti itu. Nah, siapa yang maju pertama, siapa yang maju kedua, nah itu nanti ditentukan di pertemuan berikutnya. Jadi siapa yang sudah siap, nanti maju. Nah, semakin siap lebih awal, tentu saja ada penilaian tersendiri. Jadi kalau misalkan sudah siap awal ya, Pak saya siap, yang lainnya nggak ada yang siap, Pak saya siap, itu nanti akan ada penilaian tersendiri. Seperti itu, Pak. Kalau misalkan nanti yang login-nya banyak, kemudian saya tidak mendapat kesempatan untuk mempresentasikan tugas, menyampaikan hasil yang sudah saya buat. Itu nanti solusinya bagaimana Pak? Ya solusinya nanti silakan dikirim PowerPoint-nya. Ya, jadi PowerPoint-nya itu dikirim saja ke saya. Kalau dibuat video nanti takutnya ada yang keberatan atau ada yang masih bingung ya. Jadi itu saja dulu. Mas Armin bisa diterima ya jawabannya ya? Ya bisa Pak, makasih Pak. Oke, sama-sama. Yang lain barangkali? Bapak punten izin bertanya. Ya, gimana? Vina ya ini yang bertanya ya? Iya Pak. Gimana? Bapak untuk presentasi itu nanti per anggota kelompok apa hanya perwakilan saja? Dalam presentasi itu ya, kalau misalkan presentasi itu biasanya ya di perkuliahan atau waktu Anda kemarin SMA atau SMK itu kan biasanya ada moderator. Ya, ada moderator, nanti sama aja kita pakai sistem itu. Silakan tunjuk moderatornya siapa. Kemudian moderator itu adalah orang yang mengatur jalannya presentasi. Ya, baik itu dari siapa yang menyampaikan materi pertama, nama-nama orangnya siapa saja, kemudian ya apabila ada pertanyaan, kemudian yang mempersilahkan itu siapa yang berhak bertanya, siapa yang akan menjawab, itu nanti diatur oleh moderator. Biar Anda terbiasa dengan apa? Dengan kegiatan-kegiatan ilmiah seperti itu. Ini juga kan ilmu ya. Jadi selain aplikasi komputer, tapi Anda juga mendapatkan ilmu bagaimana caranya berbicara, bagaimana caranya orang jadi moderator, bagaimana cara menjawab pertanyaan dari teman. Seperti itu. Itu juga ilmu. Bisa diterima Vina jawabannya? Iya Pak, ada lagi Pak. Oke, silakan. Untuk slide itu ditentuin nggak Pak? Harus berapa halamannya? Oke. Untuk slide ya dibagi saja ya. Saya tidak memberikan batasan karena kan semakin banyak slide, nah Anda kan nanti kan semakin lama ngomong. Semakin lama Anda ngomong, akan semakin banyak juga hal yang tidak dimengerti oleh rekan-rekan Anda. Ketika rekan-rekan Anda tidak mengerti, otomatis akan semakin banyak pertanyaan yang ditanyakan kepada Anda. Betul kan? Ya. Jadi dibagi saja satu orang 3 slide atau 2 slide cukup. Ya. Jadi kalau satu orang 3 berarti 3 dikali 5 ada 15 slide.
Pak 100 slide boleh nggak? Ya mangga. Paling nanti selesainya azan subuh. Ya, oke, Ya. bisa dipahami ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Oke, ada lagi kah? Pak izin bertanya, Ini dengan siapa ya? Asla Pak. Asla, bentar. Oke, Asla, kameranya nggak on ya? Enggak Pak, Kenapa? enggak apa-apa sih. Nggak Maksudnya apa-apa lagi. sih. Aku nggak tahu muka Asla yang kayak gimana loh. Nanti kalau ini salah, nanti aku salah memberikan nilai ya. Gimana Asla? Ini Pak, apakah di apa ya? Maksudnya tuh setiap pertemuan tuh satu kelompok saja. Ya, satu pertemuan hanya satu. Jadi kalau misalkan sudah presentasi ya berarti sudah gugur kewajiban. Gitu ya. Jadi kalau sudah presentasi, sudah presentasi, berarti sudah selesai, gugur kewajiban, sudah dapat nilai. Ya, ada lagi? Asla, sudah terjawab kah? Sudah Pak, cukup. Oke. Terima kasih Pak. Yang lain barangkali? Cukup? Baik, kalau dirasa tidak ada hal yang ingin ditanyakan lagi, saya tidak menyampaikan materi karena apa? Karena materinya saya yakin kalau saya sampaikan Anda akan jenuh, Anda akan merasa bosan, Anda akan merasa ngantuk karena kita tidak praktek secara langsung ya. Jadi silahkan dibuat kelompoknya, silahkan ditentukan orang-orangnya, silahkan cari materinya banyak di internet ya. Kalau sudah selesai, siapa cepat dia dapat. Nanti di pertemuan berikutnya 2 minggu dari sekarang, berarti ya kalau 2 minggu sekali, 2 minggu dari sekarang, kelompok pertama nanti akan maju. Ya. Seperti itu saja. Kurang dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pak.